kembali lagi di Story bersama kita ada Mas Doni, Om dan saya Rati. Kali ini kita kedatangan bintang tamu yang apa ini? Yang spesial, yang cantik-cantik. Selamat malam Mbak. Dengan Mbak siapa ini Mbak? Hai Mbak Nina, saya Mbak Nina. Aku adalah bekerja di salah satu bank di Semarang. Di sini mau menceritakan sedikit pengalaman. Kalau Mbak siapa Mbak? Kenalan dulu. Hai, saya Donat dari Denmark alias Demak. Ini siapa dulu nih yang mau bercerita ini Mas Den? Mbak Nina, ini punya pengalaman pengalaman seru seputar mistis, gitu kan ya? Iya. Karena acaranya story kan ya. Nah, itu kejadiannya sudah lama atau baru saja? Sudah lama sih, dari tahun 2016 sampai 2023. Itu berangsur sih, maksudnya bertahap, dan itu memang berangsur-angsur gitu, jadi terus gitu loh. Continue gitu ya? Iya. Itu kejadian apa Mbak yang rasakan? Jadi tuh pengalaman tuh ternyata nggak dirasa waktu di SMP. Jadi di SMP tuh ternyata ada, maksudnya gimana ya? Ternyata ada keturunan, bisa lihat dari ya itu kan nggak dirasa dari waktu SMP. Jadi dari SMP itu kan memang lingkungan sekolahnya itu kan udah singgup. Di SMP Semarang, ya daerah arah Mentase itu loh Mas. Mentase ya. itu. Daerah situlah kan. Siapa ya? Mangunharjo, betul Mangunharjo. Di situ kan nggak dirasa, terus ngerasanya itu waktu SMA kelas 2. Jadi momen itu di mana momen itu tuh tiba-tiba yang sakit, terus kayak seneng ngalamun, terus kayak kalau nonton TV itu selalu cabut rambut. Jadi rambutnya gini, terus sampai dimainin, terus kayak ditarik-tarik. Bener-bener cabut sampai botak dong. Tapi nggak yang botak gitu sih, cuma tapi sakit kayak itu? Enggak, malah suka kayak gitu. Bunyi nggak? Suka kayak gitu. Terus kayak itu jadi kebiasaan yang dimana kalau kemana-mana tuh selalu kayak gitu, spontan gitu loh, kayak tiba-tiba yang kayak gitu. Terus kalau kalau naik tangga kontrol gitu ya? tanpa kontrol, kayak ngelamun gitu, bener kosong. Waktu makan, berdua gini gitu? Enggak, masalah Ya mungkin dia bisa berlalapan ya. Enggak sih. Terus kalau misalnya lagi nonton TV, kalau lagi sendiri terus ngalamun aja, kayak seneng ngalamun, entah gimana ya, mungkin pada waktu itu memang ada momen dari diri aku, trouble life-nya aku gitu loh. Terus terus habis itu ketimpa itu di sekolah itu baru ketahuan. Jadi tuh setiap mau naik tangga itu rasanya kayak tiba-tiba pingsan gitu, langsung taunya udah di UKS gitu. Itu di sekolah? Di sekolah. Kalau di tempat lain, naik tangga tempat lain misalnya? Di tempat lain kayak contohnya di jalan. Di jalan itu kayak tiba-tiba nanti di rumah, nanti sampai rumah nanti terus teriak-teriak sendiri, nangis-nangis sendiri. Tapi sadar nggak teriak-teriaknya? Setengah sadar sih kalau itu. Kayak mimpi gitu ya? Enggak, malah kayak kerasukan. Habis perjalanan, mau misalnya habis main sama teman gitu kan. Terus jalan, tahu rasa. Terus habis itu pernah di suatu momen turun di Segar Bencah. Di situ memang benar-benar kayak kereta itu lewat. Jadi aku mau lewat itu kayak udah mau ditutup gitu loh. Lah, waktu itu ternyata memang dari awalnya dari situ dulu
yang efeknya tuh sebelum-sebelumnya tuh udah pernah cuman nggak kerasa. Nah, jadi kalau di jalan tuh setiap ada momen apa di jalan itu selalu selalu kayak gitu, selalu ngerti. Maksudnya posisi apa yang dilihat, terus kejadian apa yang dirasa itu mesti ngerti. Sampai rumah pasti selalu apa ya reaksi. Jadi reaksinya tuh iya, jadi kayak orang jadi kalau setiap mau maghrib pasti sakit kepala. Kalau jam 12 sampai jam 3 tuh nggak bisa tidur. Itu berangsur-angsur beberapa tahun sampai benar-benar yang pulih itu tahun 2024 awal. Oh, barusan. Heeh. Sorry, belum nyampe ke sepuh ya. Heeh. Jadi kan Mbak Nina tahu itu dari SMP. SMP. Tidak menyadari. Tahunya dari waktu aku berobat gitu. Berobatnya tuh ada di salah satu kota, kabupaten ya, Demak juga kan. Cuman memang posisinya rumahnya di mana memang kurang tahu karena itu bapak dari getuk tularnya teman-teman gitu loh, teman kantor. Itu salah satu KM di Demak juga, beliau sebetulnya. Terus berkedok menjadi ustadz yang bisa memberikan apa ya? Penyembuhan betul, pengobatan itu. Terus ternyata dari situ awal mula semuanya berangsur buruk gitu. Malah tambah parah. Awalnya memang niat bapak itu kan sembuh gitu buat ikhtiarnya gitu loh, bahasanya kayak gitu. Soalnya secara medis itu dalam posisi dari SMA kelas 2 sampai SMA kelas 3 itu setiap bulan pasti masuk rumah sakit. Entah itu asam lambung, entah itu vertigo, entah itu DB itu yang hampir amit saya mau meninggal gitu, kayak udah nggak kerasa, kayak udah nggak setengah hidup setengah mati gitu. Jadi di momen itu pernah di suatu momen sebelum menceritakan ke itu ya, di kami study tour di SMA di Bali. Di situ dari hari pertama sampai hari terakhir tuh nggak pernah menikmati yang namanya study tour sama teman-teman Mbak. Terus kayak dari hari pertama tuh udah pusing, mual, sampai di sana tuh udah bener-bener terkapar, nggak bisa apa-apa. Itu udah rasanya udah mau mati gitu, kayak pusing bener-bener kayak ditonjokin yang bener-bener mau pecah kepalanya tapi nggak bisa bersuara gitu loh. Nggak bisa cerita juga kan? Nggak bisa. Jadi kayak udah nggak ngapa-ngapain, kayak sampai dimasukin di klinik. Waktu itu kan memang lagi senang-senang, terus tiba-tiba gitu sampai diinfus, mau senang-senang tuh malah diinfus sampai kayak apa, teman-teman beranggapan kayak kok senang-senang malah nyusahin gitu loh, Mas. Sampai ada pikiran negatif teman-teman yang nggak tahu ya dari beberapa jurusan lainnya juga kan. Terus habis itu untungnya wali kelasku tuh udah tahu dulu, jadi kayak udah tahu treatmentnya seperti apa kan. Terus diteleponin orang tua mau diterbangin pulang ke Semarang gitu, tapi bisa ditangani di sana sampai bener-bener kayak nggak ketang udah sadar tapi Mas tetap pusing gitu loh, Pak. Itu Jadi treatmentnya gimana? Kan tadi bilang treatmentnya nggak ngerti kenapa kalau pagi itu nggak kenapa-napa, tapi kalau mau tengah malam sampai mau subuh itu sakit banget. Jadi bener-bener kayak kepala itu kayak mulai habis maghrib ya. Habis maghrib, terus nanti habis sore jam 4:30 sampai nanti setelah maghrib 6:30 selesai biasanya. Terus udah nggak sakit lagi kepalanya, terus nanti mulai lagi jam 12 sampai jam 3:30-4 itu. Nanti nggak bisa setiap hari ya? Setiap hari. Berarti kan waktu sudah tahu jadwal tiap harinya kan? Misalnya Mbak Nina siang-siang pernah mikir gini ya, wah kalau sore aku mesti loro sirahku ngene-ngene. Pernah nggak? Kayak dibawa ke alam nggak sadar gitu. Tiba-tiba berarti? Bukan tiba-tiba juga, jadi aku nggak ngerasa aku sendiri gitu loh, Mbak. Ada yang temennya. Ada yang nempelin, terus ada yang bikin aku jadi kayak nggak punya pikiran, jadi kayak bener-bener kosong gitu. Terus ada di suatu momen itu jadi kayak sama teman-teman tuh pulang-pulang tuh bisa langsung teriak-teriak sendiri sampai rumah. Terus kalau enggak di jalan itu bisa nangis
bapak gitu, selalu nyebut bapak. Jadi kan sayang sama bapak gitu. Jadi kalau di mana-mana minta tolongnya bapak. Jadi bapak tolong sakit ini di jalan tuh sambil nangis kayak benar-benar udah tahu ada yang mau ngikut gitu kan. Terus ya itu berlangsung lama, terus sampai pengobatan itu sampai saking bingungnya medis udah, non medis juga udah, tiap bulannya juga udah suntik segala macem kayak gitu masih nggak ada perubahan. Terus akhirnya dapat informasi itu dari temennya, terus kontek-kontekan lah mereka. Yang pertama kali Iya di Demak. Sorry, nah itu kan tadi kan berkedok ya. Mm-mm. Nah itu tahunnya setelah selesai. Iya, setelah selesai itu jadi awal mulanya gini, saya ke sana berobat ikut nih. Jadi yang ngobatin ke rumah. Bapaknya itu yang Iya, kan kembar itu kembar. Cowok tapi kembar gitu. Terus ngobatin ke rumah, memperkenalkan diri, metodenya seperti apa dan lain sebagainya itu dijelasin di awal. Tapi pada saat itu kan aku sudah pasrah ya Mas. Maksudnya dalam artian mau diobatin kayak apapun, nggak pusing gitu ya. udah iya langsung terus ya apapun yang udah diusahakan jalanin gitu loh maksudnya. Soalnya kan udah capek juga kan tiap bulan pasti masuk rumah sakit kayak gitu. Terus habis itu ada di momen hari Kamis kayak ngepasin hari Kamis kami berangkat malam-malam kayaknya setelah saya pulang kuliah kayaknya. Terus ada momen itu kami berangkat bareng-bareng dari Semarang ke Kudus berobatnya ternyata. Ada di salah satu sana. Jadi gurunya yang kembar ini gitu. Nggak ngerti di hutan, bener-bener hutan Mas. Terus hutan belantara cuman ada satu rumah itu, gurunya itu di situ dengan ramah gitu loh, ramah. Cuman memang aku ngerasanya udah nggak beres karena dari awal pengobatannya itu di kali gitu loh, di sungai. Dan itu aku tidur dengan kain kafan tanpa busana apapun, cuman kain kafan. Kain kafan dong. Iya. Itu pun harus pocong atau gimana atau aja. Kembenan aja. Itu pun harus ngelewatin hutan dan sawah mau ke sungai. Kan itu petang-petang nggak ada lampu kayak aku sama mama yang gerak di situ. Jadi bapak tetap di mobil sama yang yang satunya kembarannya satunya. Jadi yang satu ikut. Yang satu ikut sama gurunya itu. Kayak kakaknya deh. Terus habis itu di sana aku mandi kembang itu. Mandi kembang kok prosesinya seperti itu penyembuhannya, metodenya itu modelnya hanya kayak supranatural biasa kayak pembersihan rukyah biasa gitu. Ternyata enggak. Ternyata di situ awal mula aku ditumbalkan. Yang akhirnya nanti aku ditumbalkan itu tanpa pengetahuan orang tua. Setelah berangsur di situ, pulanglah kami subuh. Sana aku dimandiin kembang dan lain sebagainya. Terus habis itu maksudnya dalam keadaan berobat itu tuh antara sadar dan tidak gitu loh. Jadi kayak ya udah ngikutin aja yang kesel gitu kan, yang lebih tahu gitu kan. Yang penting anakku sembuh gitu kan. Terus habis itu pulanglah kami, terus selang berapa hari itu kembali lagi ke rumah dengan alasan mau kabarnya ini. Ya, kabarnya ini ke rumah dengan alasan mau pengobatan lagi karena aku karena masih tetap kesurupan terus gitu. Kayak tiap jam itu kesurupan terus kayak ketemu orang tuh kayak jadi musuh Mas. Iya. Ketemu orang tuh jadi musuh Mbak. Jadi kayak pokoknya nggak panas tapi malah kayak emosi benar-benar emosi. Terus kayak kalau ada satu kata pun nyenggol itu pasti langsung main hantam. Udah nggak babi pun langsung main hantam kayak gitu. Jadi kayak di rumah itu ya kalau sama kakak ngomong apa gitu argumen gitu langsung main hantam. Bener-bener yang kayak gelut gitu. Itu nggak sadar gitu. Terus itu ke rumah metode dijelasin terus akhirnya
ke sekolah karena ada yang ganggu di sekolah gitu kan karena pingsan terus Kembarnya ikut ke sekolah. terus di sana memang sekolah itu dulunya kuburan. Emang katanya itu memang dulu kuburan. Terus kalau ini yang di SMA. Kalau di SMP-nya Singup juga. Belakangnya. Ada. Iya. Terus Terus sampingan SMA. Baru kerasanya di SMA. Terus habis itu berangsur itu kan pengobatannya di sekolah. Kayak harus ketemu satpam, harus ngejelasin ada apa kok malam-malam kayak gitu kan aneh, tabu banget kan. Terus habis itu memang satpamnya ngasih tahu memang di sini memang dibilang angker juga angker, dibilang enggak juga enggak angker gitu kan. Karena sekolah Islam gitu, Mas ngaji terus sholat terus kan di situ. Iya. Terus habis itu memang tapi udah menyampaikan bahwasanya memang sebelum sekolah itu memang kuburan. Terus habis itu di situ metode di mana kasih bunga. Jadi aku harus nyari di mana tempat yang aku tahu itu di mana titiknya. Ya, ada titiknya di mana gitu. Terus beliau yang kembar itu di bawah di pohon kasih bunga-bunga dan lain sebagainya. Terus ngikutin aku di kelas. Kan ada di kelas itu kan tiba-tiba langsung dari bangku itu tiba-tiba langsung brek gitu kan, aneh gitu, nggak ada penyakit dalam apapun gitu kan. Udah terus di situ pokoknya di setiap aku jalan dikasih dimanapun dikasih metodenya dia gitu loh, nggak yang di bunga itu kan memang di pohon aja. Terus yang waktu aku arah dari pagar sampai mau ke kelas itu entah metode apa aku juga nggak ngerti. Terus habis itu pulang terus seperti biasa mesti selalu ke rumah mulu gitu loh Mas, kayak entah niatnya buat ngambil uangnya bapak aja atau gimana. Berarti nggak gratis, maksudnya Iya jadi berbayar dan melakukan tarif gitu ya. Iya. Kalau tarifnya kurang tahu ya kalau bapak entah itu sukarela ataupun ditarik tarif aku juga nggak ngerti, maksudnya dipatok tarif gitu nggak ngerti. Terus habis itu ada di momen yang aku dicat selalu ngechat aku gitu Mas pakai SMS dulu, pakai SMS kayak gimana kabarnya, kayak udah enakan belum, terus kamu udah janji ya sama aku kalau dalam metode ini tuh kayak ngasih raja ya Mas, kayak apa namanya arak tapi enggak itu dia, terus suruh simpen ke tas gimana aku itu dibawa gitu. Terus sampai akhirnya di titik itu kamu udah janji ya sama aku kalau misalnya udah nurut sama aku, jadi dia perjanjiannya tuh kamu nurut ya sama aku kalau kamu pasti sembuh ya sama aku gitu. Ternyata pada di momen apa gitu kan aku dicat itu terus diancem kalau kamu nggak nurut aku kamu mati. Itu yang aku takutkan, mati itu ya maksudnya dalam keadaan aku juga nggak ngerti pas itu kan memang nggak sehat juga kan, pikirannya kan masih mana-mana. Terus habis itu aku jalan dari rumah nggak pamit nggak apa, keluar ke rumah ketemuan di salah satu tempat, titiknya di Polres Demak sih, titiknya ketemu di situ. Dari Kelipang ke situ sendiri, terus dia jemputnya di situ. Terus kami perjalanan ke Kudus, ke mbahnya itu lagi, yang gurunya itu lagi. Naik motor, iya saya sendiri. Mereka berjalan. SMA. Berarti kamu yang motor dari rumah ke Kelipang, dari Kelipang ke Kudus. Iya. Kalau yang dari Kudusnya, dari Demak ke Kudus, yang maksudnya kita kan berhenti di masjid sholat dulu gitu kan. Itu aku sendiri lah, dari masjidnya itu ke tempat gurunya itu diboncengin sama satu kembarnya itu. Enggak, salah satu kembarnya dong. Emangnya capek-capek ya, jeng lu. Terus perjalanan kayak udah hidup sampai di pasar Demak itu beli kembang yang udah paketan kembangnya itu ada ya.
terus sama airnya juga kan. Terus di sana tanpa babi bu juga langsung suruh ganti, tanpa busana, bener cuman kain kafan dong, suruh mandi tengah malam. Itu udah di rumahnya gurunya itu. Masih yang di hutan itu? Belum. Dan sendirian itu tadi. Ya, Enggak sendirian. sama orang tua itu. Enggak, sendirian, tetap sendirian. Orangnya keluar dari rumah sendirian nanti ya. Kalau sampai aku ngomong, aku bakal mati. Oh, Gitu. Ya, Sampai aku bakal ngomong, sampai ini bocor, aku bakal mati. Gimana aku bakal dicari gitu loh. Kayak ancaman seperti itu kan takut ya kalau waktu itu, Mas. Terus habis itu jalan nih, setelah mandi bunga itu jalan. Terus mau ke area areanya kan beda sama yang pertama. Kalau yang pertama kan sungai, kalau yang ini benar-benar hutan. Di hutan benar-benar nggak ada kehidupan, kayak cuman jangkrik sama pohon jati doang gitu loh, Mas. Kayak ini apa, kan masih sadar ya, Mas. Keterangannya mau penyembuhan. Penerangan dikasih penerangannya. Oh, penerangan. Kalau penerangan kasih lampu teplok itu loh, yang kuning itu. Itu pun juga mau perjalanan aja. Kalau di sana udah enggak. Cuma terus habis itu udah disiapin, ternyata di sana dikasih lembaran kain kafan. Aku disuruh tidur di sana. Jadi ini mau dibilang aib juga ya aib, cuman kan ini jadi pengalaman ya. Maksudnya kalau cerita ini kan nggak semua bisa mencegah ya. Maksudnya dari penonton juga kan bisa tahu mana yang baik mana yang buruk, diambil hikmahnya aja kan. Terus habis itu di sana aku benar-benar dibuat dikafanin itu kan benar-benar gak habis mandi itu kan masih pembenan. Di sana benar-benar dilepas cuman ditutup terus kayak dipocong gitu. Kayak dipocong itu cuman memang mukanya dikeliatin terus ininya ditali pocong gitu kan. Nah, yang gurunya itu berkedok jadi cewek. Karena kalau mau ditumbalin itu katanya harus suami istri, harus hubungan suami istri. Itu kedoknya mereka gitu kan. Terus biar tidak muncul, kalau cowok ya, biar tidak muncul hawa nafsu kayak gitu kan. Makanya dibuat dia menjadi cewek gitu. Kami komunikasi itu emang nggak ada alas apa-apa, cuman kain kafan itu aja. Terus habis itu komunikasinya itu kayak apa ya, aneh, paksaan gitu loh. Kayak emang aku tahu aku mampu untuk melakukan hal itu gitu loh, tapi ini di luar kemampuan aku gitu loh, Mas. Maksudnya untuk menarik itu tuh agar bisa keluar uang gitu loh kan. Otomatis kan aku menjadi tumbalnya mereka untuk mereka dapat uang gitu. Prosesi itu tuh cukup lama, hampir sampai berapa jam ya, dari tengah malam sampai subuh, sampai mungkin ya, sampai benar-benar kayak di situ yang gurunya itu berkedok jadi cewek itu untuk berhubungan secara gaib. Karena memang kalau tumbal itu katanya butuh seperti itu. Cuman kan namanya di pikiran cuman nggak mau mati itu kan kayak takut. Kalau mau di sana aku pun juga sendirian, kalau mau melawan tuh juga kan nggak bisa, Mas. Terus sampai akhirnya di situ udah dapat uang. Uangnya itu dari prosesi itu. Muncul gitu. Iya, di bawah aku. Di bawah aku. Kafannya itu. Iya. Muncul benar-benar itu merah-merah, uang-uang semua, 100-an itu. 100-an itu kan kayak aneh, tabu menurut orang-orang yang kayak ini tuh mau minta pengobatan, tapi kok kenapa kayak gini ya pengobatannya. Bener-bener di sana tuh kayak nggak bisa ngapa-ngapa, udah pasrah lah. Terus di sana kan juga ketemu juga ya, Mas, kayak takut, kayak nggak ada penerangan apapun. Terus sampai akhirnya aku suruh bangun, terus di bawah itu ada uang, terus udah setelah dapat uang pulanglah kami. Terus aku dipanggil ke kamar mandi sama yang kembar itu. Habis kembar itunya
kamu tak kasih uang ini buat disimpan ya gitu, disimpan, jangan digunakan buat beli apapun tuh. Sampai akhirnya itu entah 100.000 atau 200.000, ini buat sisanya nanti kalau pulang beli bensin nggak apa-apa, tapi yang uang ini kamu simpan di dompetmu gitu. Kayak uang segitu. Heeh. Terus habis itu pulang 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 kayak biasa, kayak diancam, kamu jangan sampai ya kamu ngomong sama orang tua. Heeh. Terus kayak gitu kan jadi bumerang ke aku ya Mas, jadi takut sendiri kan kalau Nggak cerita salah, cerita ya salah. tuh, terus kayak jadi kayak terus kembali lagi gitu loh, orang itu kembali lagi kan jadi kayak trauma ya. Trauma kalau ngeliat kan, Dia kembali lagi itu mau ngapain lagi? lah itu mau ternyata mau pengobatan lagi, kayak pengobatan lagi dengan kedoknya dia tuh mau ambil uang bapak Tapi gitu kamu nggak loh. tahu ya, soalnya cuma orang tua nggak tahu kan. Nggak tahu. Terus habis itu ya berangsur-angsur itu makin lama makin bapak udah ngerasa nggak nyaman karena Didatengin terus. iya. Terus yang kedua itu kayak, Pak, kamu Wira, apa namanya, kayak kalau nomor tuh apa? Nomor togel. Lah, kamu nomor togel enggak? Ya, itu ahlinya itu. Nomor togel, terus kayak nomor togel, terus kayak kowe penting kowe angkone piro ngomong aku, engko entuk piro tak kei gitu loh. Tapi bapak harus bayar juga ke dia sebelum dia ngasih uang ke bapak. Terus habis dari itu bapak mungkin kan udah habis-habisan juga uangnya, terus gantilah. Berangsur-angsur itu udah nggak tahu gimana, tetap masih dikontak, cuman bapak dapat info lagi dari temennya kalau biasanya kalau sakit berobatnya di sini loh gitu loh, ke orang yang beda lagi, kedua nih ke udah lewat udah nggak komunikasi, tapi bapak selalu di chat. Kalau di chatnya apa bapak nggak ngomong sih. Nah, ngomongnya itu nanti setelah aku udah tahu yang terakhir sama itu kan, udah akhirnya aku speak up itu baru ngomong semua. Terus yang kedua itu posisinya itu udah nggak percaya sama hal-hal yang kayak gitu, yang ngobatin kayak gitu. Intinya yang kedua itu di Demak juga, cuman tempatnya di Karangawen sih. Karangawen tapi cewek. Kalau cewek kan mungkin aku nganggapnya kayak mbahku sendiri gitu ya, Mbak. Kayak udah percayalah, bismillah percaya gitu. Tapi posisi itu memang benar-benar kayak udah linglung, kayak orang linglung. Jadi keluar mobil itu masih ingat ya, aku maksudnya perjalanan yang kayak gitu masih ingat. Jadi keluar mobil, keluar mobil tuh kayak orang nggak berdaya gitu, kayak ngalamun. Terus mau ngomong tuh juga males, ngomong males, terus mau ngeliat tuh juga males, terus diajak ngomong tuh juga males. Terus habis itu tiba-tiba udah sampai rumahnya, duduk, terus cerita apa keluhannya, terus cerita yang sebelumnya kayak gitu kan, entah itu diceritain nama bapak dari awal apa enggak kan aku nggak ngerti. Posisi itu kan memang nggak sadar, setengah sadar. Ngalamun udah, terus pijetin lah di sana. Di sana metodenya pakainya pijit pakai minyak. Terus habis itu mandinya juga mandi kembang ternyata. Dan pulang itu aku harus makan 3 kembang kantil setiap hari. Sampai aku ngerasa aku udah enak, aku udah nggak kumat-kumat lagi. Tapi ternyata itu juga jadi bumerang buat aku juga ternyata. Sama mau menumbalkan aku. Tapi semakin dia makan ambil banyak, uangnya semakin banyak kali ya. yang kedua ini enggak uang sih. Kantil itu kasihan nggak? Nggak tahu deh, tapi nanti. Tapi juga ada arak-araknya juga, ada ilmunya juga. Terus kalau padahal ya itu setiap apa gitu, itu pasti ada pengajian, entah itu pengajian dari murid-muridnya itu kan selalu cerita gitu. Terus kalau sore itu jadi guru ngaji anak kecil, tapi juga jadi dukun bayi juga, ngobatin bayi yang keseliring atau kena sawan gitu. Yang kedua itu kan ya berarti
versi paranormal yang Mbak ini ya perempuan ini pikirnya Mbak Nina itu kan sama menyebutkan juga. menyebutkan sama perempuan gitu kan ya. Ternyata dimanfaatkan juga. Nah, tapi nggak tahu manfaatkan buat apa itu. Manfaatnya buat tumbangnya dia sih, maksudnya ilmunya dia, kayak nambah ilmunya dia buat aku masuk ke sukmanya dia gitu loh, kayak tambah, jadi aku menjadi pengikutnya dia secara goibnya gitu. Terus ya sama metodenya, dia memang pakai pijet. Setiap aku kumat, aku kesana pakai pijet, pulang mandi ke bank, dan selalu makan kantil itu 3. Kalau nggak mau makan, celupin ke air setengah gelas, minum. Selalu kayak gitu. Terus efeknya apa? Rasain nggak ada efeknya apa gitu? Nggak pusing. Memang berkurang. Oh. Ngerasa berkurang sakitnya. Nggak pusing. Maksudnya kalau kayak gitu kan pusing. Kalau di sini kan berat banget. Tapi masih kesurupan waktu itu aku. Iya, masih tetap, cuman sudah nggak sering pusing. Cukup lama ya, 8 tahun. Terus yang ketiganya aku ketemu bapak waktu itu tuh nggak ada angin, nggak ada hujan, bilang, kamu tak obatin sama bapak ini ya. Bapak ketemu di cucian mobil. Bapak ini tanya sama bapak, Pak, anakmu sakit apa? Kok nggak sembuh-sembuh gitu. Nanya ya? Nanya. Tiba-tiba nanya gitu ke bapak. Terus habis itu, dia Pak, niki berobat kemana-mana, tapi nggak ada hasilnya kayak gitu kan, malah dihapusi. Aku dihapusi kayak gitu kan. Bapak terus dia datang ke rumah. Dengan itu tuh aku masih lihat TV. Jadi kalau aku lihat yang mau datang, siapa yang nyembuhin aku masih takut. Teriak. Trauma ada yang juga mendorong teriak juga. Keikat lah semuanya itu kan, kerasa gitu. Masih ada di alam sana gitu kan, masih kerasa di sana gitu. Terus habis itu cerita cerita gimana dari awal sampai di titik ini tuh sakitnya apa, terus apa gitu kan. Terus akhirnya aku bisa terima karena beliau cerita anaknya tuh juga seperti itu. Karena bapaknya itu dimusuhi banyak goib yang nggak terima dukun-dukun dari manapun gitu. Jadi kayak kena ke anaknya sendiri, yang ngobatin juga bapaknya sendiri gitu. Anaknya juga dibawa, terus akhirnya bawa ke rumah, terus kenalan, terus akhirnya kenal cewek. Cowok tuh. Orangnya juga bilang kok jangan gitu. Memang pemirsa. Saya tanya. Bagaimana yang di balik layar? Masih on. Jangan bosan. Ceritanya panjang kali lebar ini. Terus habis itu dibawa ke rumahnya kan di Pucang Gading, di Demak juga, cuman Pucang Gading kan dekat rumah. Terus kami ngobrol. Jadi ketika bapak itu datang, pasti aku sudah reaksi. Jadi udah menimbulkan reaksi kesurupan itu gitu loh. Terus kesurupan itu udah histeris, pokoknya udah kesambet lah, nggak ngerti kenapa sampai capek gitu kan. Terus aku metodenya itu, bapaknya tuh cuman pakai garam sama air putih yang belum dibuka. Oh iya, air mineral. Air mineral biasa. Garam itu katanya buat apa gitu kan? Kayak gini ya. Netralisir. Iya. Isomin. Terus habis itu kalau air itu buat basuh dari atas sampai bawah. Dari ubun-ubun. Dari ubun-ubun sampai sinar. Bang Pengki. Jangan. Terus habis itu metodenya diruqyah. Jadi satu-satu. Jadi dari kepala, terus yang sakit yang mana, yang sakit kan mesti aku keluarin di sini. Kayak emah gitu. Kayak emah sama kaki itu berat. Pasti kepala itu sakit. Pasti kepala sakit. Terus akhirnya kan kalau ruqyah itu kan muntah ya. Muntahnya kan muntah Iya. Muntah ria. Terus sampai yang benar-benar histeris gitu, sampai capek, sampai nunjukin, sampai reaksi aku jadi apa itu ngerti. Aku ada di alam situ gitu loh Mbak. Sampai aku nangis cerita trauma aku yang dulu, aku kenapa
akhirnya kan kebuka di situ. Jadi aku nggak bisa bicara langsung secara gini, nggak. Cuman goibnya yang ngasih tahu. Orang tua sampai aku akhirnya tahu itu tadi. Semua barangku dari boneka, dari apa namanya yang ngelindungin bapak, ibaratnya kan jimat-jimatnya gitu kan, itu juga aku bisa tahu itu ada isinya apa enggak, itu ada ini apa enggak gitu kan. Sampai kalau tidur di rumah itu selalu nggak bisa. Jadi kalau di rumah itu kayak ngerasanya di depan mata itu Ada yang ngawasin. pasti selalu ada goib-goib Ada gitu. yang ngawasin. Jadi nggak pernah tidur sampai yang ketemu itu kan ketiga itu kan belum tuntas nih ceritanya. Jadi kayak ketakutan itu jam 3 itu pasti belum tidur sampai jam 4, belum, nanti udah azan subuh baru tidur. Nah kayak gitu tuh terus berangsur sampai pertengahan 2024. Pertengahan 2024 itu kan maksudnya proses. Jadi 23 itu kan udah pulih sebelumnya. 24 ini kan yang ketiga sama keempat gitu loh. Tanya yang sampai benar-benar sembuh sampai sekarang gitu kan. Terus udah berangsur itu jadi kumat-kumatan kayak gitu. Kalau di jalan pasti selalu tempelan. Di jalan dimanapun selalu ketempelan. Kalau di tempat-tempat yang aku nggak bisa kayak makom, terus rumah sakit, terus kayak pasar, itu nggak bisa. Itu jadi maksudnya larangan buat aku gitu. Kalau aku ke situ, kalau aku ke situ pasti pulang bawa gitu. Pasti pulang harus ke rumahnya. Sampai kayak gitu, makanya jadi hal-hal itu sampai sekarang merasa kalau ke situ pasti gak nyaman. Makom, ke pasar, terus ke rumah sakit kayak gitu langsung kerasa sendiri tanpa ada yang ngomong, pasti ngerasa sendiri. Terus sampai akhirnya kayak boneka dan sebagainya kan akhirnya dibakar jadi satu, dihilangin gitu di depan rumah gitu, sampai semuanya udah pokoknya bersih, hilang. Terus aku baru bisa lepas semuanya, itu baru sadar. Terus akhirnya yang ketiga ini ngobatinya, metodenya dia itu keturunan Wali Songo. Jadi mungkin yang apa wali mana? kalau itu nggak tahu, nggak tahu. Cuman memang udah ada silsilahnya di situ kan, di rumahnya itu kan udah ada itu. Udah ada nama-namanya juga kan. Terus habis itu entah metode apa yang dia pakai, sampai akhirnya aku jadi ada medianya, ada temannya buat media, buat ngebantu aku. Medianya itu manusia, cuman apa namanya dibuat goibnya tuh perantaranya gitu loh, perantaranya yang bantu yang ketiga ini. Kodamnya ya. Nah, kayak mungkin media kayak gini loh, kan ada orang yang masuk ke ini mungkin. Dia tuh cerita gitu loh yang hantunya iki. Biasanya kayak gitu. Iya. Tahu. Melihat orang itu. Tapi itu manusia biasa. Kalau yang lain lihat biasa, itu manusia biasa. Ya gitu kan kodamnya itu kan masuk ke orang itu. Ya terus habis itu udah. Bisa lihat ya nanti ya. Terus apa namanya? Terus dilarung ke laut, terus membaik, tapi tetap masih bisa lihat. Jadi masih bisa ketempelan kalau aku lagi nggak fokus atau lagi menstruasi. Iya, atau lagi menstruasi itu pasti kayak gitu. Apalagi kalau di tempat-tempat yang aku tahu itu pasti ada. Dan aku kan nggak boleh sendiri sebetulnya kan kemana-mana. Tapi kan memang dipaksa untuk sendiri kan gitu. Terus ya, yang ngobatin pertama itu yang kembar, yang satu jadi gosong, yang satu meninggal. Terus yang kedua itu meninggal juga karena sakit. Terus habis itu langsung vertigo. Habis kena yang kedua itu kan selalu ngikutin aku. Terus dimatikan dari yang ketiga itu, terus sakit, vertigo, terus gak ada. Jadi setelah itu udah stop, udah gak ada drama lagi dari pertama, kedua, gak ada yang ngikutin, gak ada yang semuanya tuh kayak dikunci gitu loh. Terus yang keempat? Kayak yang keempat ini
di Demak perbatasan Jepara sih. Kan tadinya juga nggak percaya karena kan ada yang kayak apa namanya kalau vihara itu Buddha apa namanya Muswa. yang coba kayak gitu baunya nggak enak kan Tapi balik gitu. tapi metodenya transparan juga di dalam rumah tapi nggak di kamar gitu loh. Kalau yang sebelumnya kan di kamar gitu tertutup. Terus di situ tetap ya pakainya gepokan bidara yang pakai rempah-rempah itu isinya apa? Menyan. Itu pernah juga loh. Enggak terus kayaknya campur-campur enggak udah pernah diceritain isinya apa aja nggak ngerti masa nggak inget gitu loh isinya rempah-rempahnya itu. Terus di situ dibalurin diseripin juga terus kan pusing itu kepala kan masih pusing berat pokoknya kalau kumat-kumatan kan berat gitu terus dibalurin semuanya udah emang ini masih ada trouble gitu dari pribadi sama apa namanya dari keluarga masalah keluarga itu sama yang sebelumnya masih nempel gitu yang bukan yang ketiga yang sebelumnya masih ada bisa terus habis itu dilepas itu udah sampai sekarang berarti alhamdulillah penyempurna ya yang keempat pengennya pokoknya anakku ditutup iya, nggak bisa ngeliat lah penyempurna tadi ya kan. terus habis itu tapi kadang masih tetap bisa ya kadang-kadang itu masih bocor-bocor ada ya apalagi kalau pas menstruasi itu pasti masih sensitif tapi enggak yang terus apa kemat-kematan itu enggak sudah bisa beraktivitas secara normal gitu. Yang tadinya kalau ketemu orang kayak musuh Tahu enggak? Nah, oke. Ini menarik banget ya. Ceritanya panjang sekali. Panjang ya. Mulai dari SMP yang merasa tapi enggak dirasa ya kan. Sampai SMA terus kejadian 1, 2, 3, 4 sampai ketutup ini. Nah, ini kan pasti apa ya? Membekas di depresi. Pikiran, perasaan. Iya, depresi Bang ya. Nah, mungkin kita langsung coba kan sambil dengarnya lama ya sekarang kita mau pendapat dari Opa Peng. Oke silakan monggo Opa Silakan langsung gimana tadi tanggapannya ya menarik ya ceritanya memang. Jadi kalau yang pertama tadi ya yang pertama kan sampai ngomong tadi juga pakai tumbal. Itu tumbal untuk menarik uang goib. Ya. Jadi mungkin kalau itu melihat karena kan gini, tumbal itu tidak sembarang. Ya. Tidak. Mungkin suka tumbal, mungkin. Tidak semua orang ya? Tidak semua orang. Jadi memang pilihan. Jadi memang dia melihat potensi di Mbak Nina aura itu bisa karena ada ketentuan khusus untuk itu. Ya kan gitu. Jadi kan secara langsung jalannya sebenarnya secara tidak sengaja dengan mau berobat kan seperti itu kan mau berobat karena tidak semua orang pintar atau istilahnya dukun itu murni untuk mengobatan. Dia juga satu menambah ilmu juga. Kedua cari kekayaan. Jadi kemungkinan juga itu kan tadi 3 orang berarti kan. Yang 2 kembar, yang 1 gurunya. Nah itu mungkin kalau dari penglihatan saya ya itu memang sudah kayak konspirasi. Jadi memang komplotan. Ya, jadi mereka itu mau narik uang gaib. Juga bisa gini, narik uang gaib harus biasanya kan gini, caranya kayak harus menumbalkan berapa orang. Itu ilmu juga itu ada yang kamu harus berhubungan dengan orang yang wetonnya seperti ini lahirnya tanggal ini tulang wangi ya seperti itu kan. Jadi kan 7 orang. Jadi kalau memang belum sampai
setuju, berarti memang belum bisa. Jadi seperti itu. Memang pernah kejadian waktu di kampung saya sendiri sebenarnya. Itu memang mau narik uang dari itu. Jadi pada dia harus menumbalkan 99 orang. Dia harus melalui hubungan itu dengan 99 orang. Iya. Wah, apa ya? Tapi Itu- mau tanya Bang Tengki, Hah? tapi enggak semua cara pesugihan gitu ya maksudnya? Enggak Enggak ya, itu salah sama. satunya ya? Itu salah satu. Yang mirip-mirip sama Iya. Mbak Nina ya? Terus kalau yang kedua tadi kan dia kan, kalau saya melihat dari cerita jenengan kan dia mau nambah ilmu sebenarnya. Perantaranya Iya. ini. Iya, soalnya Enggak dia tok sebenarnya. Yang ikut pengajian juga. iya, soalnya Iya. memang selalu naik ke Tiap Sukamulia. tiap malam apa mesti, jadi nanti ada pengajian memang itu untuk caranya menambah Mengasah ya. menambah Kemampuan. untuk kemampuannya dia untuk menambah ilmu. Ilmu. Ilmu itu juga gini sama, dia mau menambah ilmu tapi pasti ada maksudnya juga. Satu, menarik pusaka, Hmm. karena dia tidak bisa, ilmunya masih kurang, dia harus nambah ilmu begitu. Ya alhamdulillah yang ketiga kan Tulus menolong. ya sebenarnya kan cuma kalau ya bukannya saya maksudnya gini, bukannya Suyon. sujon ke orang itu. Kalau bagi saya kesalahannya gini, kenapa tidak dipagar sekalian Udah. kan gitu. Oh. Jadi setelah pembersihan itu seharusnya jangan dibakar di depan rumah. Kalau saya maksudnya gini, pokoknya ada boneka terus kalung atau apa semua jenis itu paling kuat itu dilarung. Udah juga. Nah itu paling kuat, yang paling kuat itu dilarung. Kalau dibakar itu pun jangan dibakar di depan rumah. Itu depan rumah bakarnya? Ya kan di depan rumah. Samping sini. Oh, dekat rumah. Karena Karena gini, balas hawanya atau auranya Tetap di rumah ya? Masih kebakaran tetap di situ ya? Asapnya, kebakaran itu nanti tetap di balik rumah. Oh, Nah, kalau saya melihat itu sebenarnya kasusnya problemnya malah di rumah yang jadi masalah. oh ya tadi dia cerita itu Nggak kan. jadi masalah di rumah sebenarnya. Jadi kalau yang di sekolah itu sebenarnya cuma kayak ingin memperlihatkan toh. Cuma dia tidak kuat, akhirnya pingsan. Ya, pingsan. Tuh. Terus yang di sekolah SMA juga sama kan gitu. Jadi seperti itu, malah sebenarnya problemnya ada di rumah. Gitu. Ini kan tadi mungkin trouble tadi ya, trouble apa ya, ada permasalahan lah. Jadi yang akhirnya kan yang gampang ke wah. Solo distrak. Itu sih. Dan kalau bagi saya ya mager orang itu harus juga melihat kekuatan yang dipagar. Kalau mau tak pagar seperti ini bisa kuat ya, kalau tak pagar ini kuat deh kan gitu. Dan itu pun kalau bagi saya harus ada kayak ritualnya, tidak kayak maksudnya tidak Asal. harus asal mandi kembang atau enggak sih, itu enggak. Ada yang pakai puasa kan gitu. Jadi seperti itu. Tapi kalau saya melihat yang keempat ini, jadi yang ketiga sudah mager memang, cuma hanya satu lapis. Kalau dari Pak D saya yaitu kan, kalau kamu niat mager orang minimal 3 lapis itu. Jadi terus untuk yang keempat memang kalau dari ceritanya jenengan itu memang orangnya memang bisa, dan sampean sudah, jadi yang ketiga mager, yang keempat mager, dan alhamdulillahnya itu tidak crossing. Nah, alhamdulillahnya. Tapi Soalnya kadang-kadang kalau- ada antidotnya. Nah, kalau crossing sampean yang larang yang susah sampean. Ya, Selaras ya. kayak tadi mungkin kan
Kalau yang satu meninggalnya seperti ini, yang dua seperti ini, memang satu kan ini. Dia sesuai dengan apa yang dia lakukan, kan gitu. Karmanya. Iya, jadi dikembalikan kan itu kan dikembalikan semua. Jadi apa yang dia lakukan dikembalikan semua. 1, 2 itu ya. Oh, yes. Itulah. Kadang kalau punya masalah tuh kadang juga bisa kayak tadi si Mbak Nina tuh kan akar permasalahan dari dia punya masalah di rumah, terus akhirnya mungkin dia pikirannya kosong ini, atau jadi, gimana. Kalau kita punya masalah itu kan kadang-kadang kita punya niat buruk, pikiran buruk di Ya kan kita. Ini bentuknya tuh frekuensi. Nah, ketika ada frekuensi yang sama seperti negatif-negatif gitu tuh pasti ngumpul kayak narik gitu loh. Jadi kalau yang pertama tadi kan mandi di sungai. Itu sebenarnya itu bukannya ritual penyembuhan. Itu malah sebenarnya masukkan di apa yang mereka ini itu dimasukkan ke tubuh sampean. Kumpulin. Yang kedua pun sama. Biji kan. Nah, itu sebenarnya memasukkan itu sebenarnya. Memasukkan hal-hal itu ke tubuh. Jadi nanti pas waktu dia diritualkan untuk tumbal, dia sudah ready. Sudah ada isinya berarti yang isinya sudah memang sudah ready. Dari satu yang kedua tuh ya. Jadi apa yang jadi sesuai yang diminta sama. Ya, betul lah tadi. Jadi teman-teman kalau misalkan kalian punya masalah, ini ada beberapa tips dari teman-teman Mistori ini. Untuk dari Ratih dulu, kalau punya masalah biasanya ngapain? Curhatlah ke dia. Jadi satu-satu kan ini. Kan kayak tadi Nina kan kayaknya kalau aku punya masalah Enda kan gebukin Mas Irma. Iya, gebukin Mas Irma. Ratih kan. Mas Dini sama, curhatlah ke dia. Punya masalah apa ya? Makan lah ya. Nah, itu apa yang tentang tinggi? Saya rokok. Beda. Udah Mbak Dina sendiri? Kalau saya sih mending kayak healing ya. Dari Yang tanya sendiri ini. Kalau saya sih kalau ada masalah biasanya ya kentut. Baru diganti di kentut diganti. Banyak yang dipakai bagian ya. ini bareng kentut biar kayak. Kalau saya sih punya masalah biasanya ya itu ya. Gitu. Botol. Nyawa perek. Enggak biasanya juga anu kasih lah. Fermentasi kopi kali. Iya, itulah. Botol kopi. Tidak itu aja. Ngopi. Oke ya, tadi ceritanya Mbak Nina nih, wah ngeri banget ini kalau membayangin di waktu yang sepanjang itu merasakan hal seperti itu. Berapa tahun kan tuh? 8 tahun. 8 tahun mengalami. Paling horor jutaan ya. Paling ada yang mau menggantikan. Kalau hutannya itu mungkin gini. Jadi kalau tempatnya itu memang untuk tempatnya yang ritualnya itu memang harus di situ. Memang itu tempatnya. Oke. Iya. Mungkin ada yang pernah mengalami hal yang sama seperti Mbak Nina, mungkin nanti bisa masuk di Komen. ya. Gimana? Sini. Apa sih? Katanya Oke, sini ya. Oh, di sini ya. Udah jelas. Di atau di sini. Ya pokoknya kalau misalnya punya cerita yang apa namanya mistis lah seperti Mbak Nina punya ini bisa kirim ke emailnya Mistori punya cerita ya @gmail.com. mistori.punyacerita@gmail.com itu ya. Nanti bisa cerita-cerita di situ, oke? Oke, tadi sudah ditanggapi sama sesepuh kita, penunggu hutan jati. Masih lihat ya, Mbak? Iya. Coba pakai daun lontar. Daun lontar. Kasih Daun lontar. Pos dulu ya. Nanti kan. Pos dulu ya, nanti ya. Baik, terima kasih Misterius. Sepertinya kita harus akhiri dulu kebersamaannya ya. Nanti kita akan sambung dengan cerita di sebelahnya ini minggu depan ya. Nah ini Mbak Dona akan bercerita tentang sesuatu yang gak kalah serunya sama Mbak Nina. Oke? Jangan kemana-mana, tetap di Mistori. Bye-bye. Minum.